Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami, peserta Latsar CPNS Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai harmonis. Adapun anggota kelompok kami adalah Haryanti Putri Rizal SPD MPD, Meilianti SPD MPD, Alexander Kurniawan Saryanto Putra SSI MSI, Pika Ainadia Hasan SSI MSI, dan Mufliha Baktiar SPD MPD dengan Coach Ibu Nurbayani SKM MKes. Konsep harmonis dibuat berdasarkan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, sehingga nama lain untuk Indonesia adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020, menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Letaknya dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua menjadikan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Sehingga salah satu founding father semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna bahwa keberagaman sosial budaya yang membentuk suatu kesatuan atau negara. Nah, konsep harmonis merupakan salah satu core value dari ASN tahun 2022, yaitu berakhlak. Dapat didefinisikan bahwa harmonis merupakan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, faktor-faktor yang dimaksud antara lain kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan panduan perilaku harmonis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan panduan perilaku harmonis yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi terlepas dari apapun latar belakang suku, agama, dan ras, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, maka diwajibkan dan harus ada rasa saling menghargai di setiap orang apapun latar belakangnya. Lalu yang kedua adalah suka menolong orang lain. Jadi pada dasarnya Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan bangsa, sehingga tidak bisa ditelak kemudian bahwasanya kita harus suka menolong dengan orang lain, karena pada prinsipnya kita adalah satu kesatuan, yaitu Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, untuk lingkungan kerja harus dalam bentuk yang kondusif, maka harus ada kepedulian antara satu dengan yang lain, baik ketika dalam kesusahan atau kesulitan. Maka membangun lingkungan kerja yang kondusif adalah suatu yang keharusan bagi setiap ASN yang menerapkannya. Beliau adalah Bapak Firman SPD MPD. Beliau merupakan dosen dan juga koordinator program studi pendidikan biologi Universitas Sulawesi Barat. Beliau menunjukkan sikap harmonis dengan menerapkan sikap toleran pada saat membimbing mahasiswa. Beliau menunjukkan sikap netral dan adil, serta tidak berpihak dalam memberikan layanan, yaitu dalam membimbing mahasiswa. Beliau menjadi figur dan teladan di lingkungan kampus, serta menjadi tokoh dan panutan mahasiswa. Beliau senantiasa menunjukkan sikap sopan santun dan juga tata krama sebagai aktualisasi sikap harmonis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh kasus suka menolong. Pertama-tama, menolong itu lebih kepada peduli menghargai perbedaan. Menurut KBBI, kata tolong sama saja dengan kata bantu,
Sedangkan kata tolong-menolong memiliki makna yaitu saling menolong atau saling membantu orang lain guna meringankan beban. Terlihat pada video yang saya tampilkan, ada seorang ASN yang sedang bertamu di ruangan Ibu WD2. Beliau adalah Ibu Sari Rahayu Rahman. Nah, terlihat beliau sedang menolong ASN tersebut untuk menyelesaikan tugasnya dengan melakukan wawancara. Pada video selanjutnya terlihat ada dua dosen sedang mengobrol dan salah satu dosen tersebut sedang mengalami kesulitan memberikan nilai kepada mahasiswanya. Salah satu dosen itu lalu memberikan solusi dan memberikan petunjuk bahwa yang dilakukan adalah dengan menghitung daftar absen dan juga nilai-nilai yang masuk. Jadi seperti itu adalah contoh kasus dari saling tolong-menolong. Selanjutnya adalah analisis SWOT pada sikap harmonis di lingkungan kerja. Analisis SWOT terdiri dari 4 analisis, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Untuk strengths itu sendiri merupakan kekuatan yang dimiliki ketika semua dosen memiliki sikap yang harmonis. Nah, yang pertama, saling menghargai tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang sosial. Kemudian yang kedua, dengan begitu mereka akan berbagi pengetahuan antar satu budaya dengan budaya yang lain, sehingga terbentuklah etika dan moral yang selalu terjaga. Nah, sebaliknya, ketika dosen-dosen tidak memiliki sikap ini, maka pekerjaan akan terhambat karena adanya diskriminasi. Kemudian, jika pemimpinnya yang menunjukkan sikap harmonis, maka pembagian tugas tidak akan merata atau bisa diistilahkan berat sebelah. Nah, kemudian peluang yang dapat diperoleh ketika semua dosen memiliki sikap ini yaitu akreditasi perguruan tinggi dan prodi yang jauh lebih baik karena adanya kerjasama. Nah, kemudian dari segi pelayanan, mahasiswa juga akan puas dengan pelayanan dosen. Dan ancaman ketika dosen tidak memiliki sikap yang harmonis, nah dosen-dosen yang tidak harmonis kemungkinan akan diberi sanksi dan timbullah kelompok-kelompok kecil yang mungkin akan saling bersaing dan pelayanan pada mahasiswa tidak akan maksimal. Nah, itulah dari kelompok kami. Semoga paparan tadi bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.